Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan studi on Frugal Innovation and Reengineering of Traditional Technique. Di sini untuk paper review disusun oleh saya sendiri, Adesti Ningrum Kenda, dan Bapak Muhammad Nazir dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik MSc. Pada abstrak, studi ini mengeksplorasi potensi inovasi hemat berbasis teknologi untuk industri Eropa yang diperuntukkan bagi pengusaha dan warga negara. Inovasi hemat berkaitan dengan proses pengurangan solusi untuk hal-hal yang tepat, seringkali dasar dan fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna sehingga menghemat sumber daya dan biaya. Untuk itu solusi harus dikembangkan secara sadar, di mana kita mengakui adanya kendala untuk membangun semangat inovasi keterbukaan terhadap dunia. Sementara perusahaan dan pengusaha dari negara berkembang menampilkan kapasitas yang tak tertandingi untuk memotong biaya dan selalu memanfaatkan pengetahuan lokal, di mana perusahaan-perusahaan Eropa mungkin menemukan peluang dalam memanfaatkan portfolio teknologi yang ada di Eropa. Namun, sebagian besar hasil inovasi hemat pada tingkat integrasi solusi dan pengiriman daripada pengembangan teknologi dasar membangun pendukung yang dinamis untuk inovasi hemat di Eropa. Oleh karena itu, aktor yang lebih lanjut mampu mengeksploitasi teknologi harus dimobilisasi antar muka dengan mengembangkan teknologi yang diperkuat, di mana peran-peran aktif dari aktor tersebut adalah LSM dan organisasi penelitian dalam mengejar dan pengadaan proyek-proyek yang berorientasi dalam tantangan global. Singkatnya, kebijakan dukungan harus mengakui bahwa perusahaan-perusahaan Eropa tidak boleh dan tidak akan menangkan perlombaan ke bawah harga. Sebaliknya, harus memperjuangkan solusi hemat yang pintar dengan orientasi pelanggan, kualitas, keberlanjutan yang baik, dan biaya yang handal, di mana populasi yang benar-benar buruk tidak memiliki cara memperoleh solusi hemat yang sedikit lebih mahal. Dengan kolaborasi internasional dapat mendukung penyebaran. Studi on Frugal Innovation and Reengineering of Traditional Technique. Di sini dengan membaca abstrak yang tadi telah saya paparkan tersebut, di mana pendahuluan dan isi artikel dideskripsikan secara singkat dengan hasil review yang telah dilakukan. Untuk latar belakang penelitian ini mengeksplorasi terkait dengan potensi inovasi hemat pada negara Eropa, khususnya potensi industri, serta mengidentifikasi peluang untuk mendukung pengembangan dan desain inovasi hemat berbasis teknologi. Permasalahan inovasi hemat berkaitan dengan proses pengurangan solusi untuk fungsionalitas yang tepat, seringkali mendasar yang dibutuhkan pengguna sehingga menghemat sumber daya dan biaya. Tujuan mengeksplorasi potensi inovasi hemat berbasis teknologi untuk industri, pengusaha, dan warga negara Eropa. Nilai dan kontribusi. Nilai dan kontribusi untuk memperjuangkan solusi hemat yang cerdas dengan orientasi kualitas dan keberlanjutan pelanggan yang baik, di mana populasi yang benar-benar miskin kekurangannya sarana untuk mendapatkan solusi hemat yang sedikit lebih mahal. Di sini juga untuk kolaborasi internasional dapat mendukung diseminasi, di mana di sini untuk aktor yang lebih lanjut yang mampu mengeksploitasi teknologi harus dimobilisasi antar muka mereka dengan mengembangkan teknologi yang ada, diperkuat dengan akses ke pasar luar negeri yang harus ditingkatkan dalam peran aktif lembaga LSM dan organisasi penelitian dalam mengejar dan mengadakan proyek berorientasi tantangan global harus dipromosikan. Metode dan langkah penelitian. Metode ini dimulai dengan tinjauan pustaka dan wawancara tatap muka untuk mengeksplorasi konsep inovatif hemat, peran teknologi, dan peluang bagi perusahaan dan inovator Eropa di pasar luar negeri dan Eropa. Hal ini bisa kita lihat dari studi kasus pertama, di mana studi kasus Warka Water. Studi tersebut menetapkan bahwa lingkungan budaya dan masyarakat dapat menjadi sangat penting untuk keberhasilan implementasi dan penyerapan inovasi hemat, dan bahwa pada saat yang sama, pengembangan teknologi dapat menjadi penting agar sesuai dengan tujuan tersebut. Sehingga seringkali pengadaan publik di berbagai tingkat negara berkembang cenderung memilih solusi top end, bukan jika hampir tidak dapat disediakan untuk semua orang. Akibatnya banyak desa dan masyarakat yang tertinggal dengan teknik-teknik tradisional yang meskipun masih memiliki kecocokan budaya
yang baik pada saat yang sama tidak dapat memberikan pengakuan sosial yang datang dengan solusi modern dan memang tetap kekurangan dalam teknologi dan dalam berbagai hal. Dengan menggunakan contoh menara pemanenan air, Warka, studi ini mengilustrasikan bahwa sementara teknik tradisional dapat digunakan sebagai inspirasi untuk penyesuaian budaya yang sesuai untuk solusi masa depan. Pengembangan teknologi dengan bahan desain terarah dan terinformasi dengan baik dapat menempatkan tidak hanya kemajuan tetapi juga dampak sosial ekonomi mereka pada tingkat yang sama sekali berbeda. Dengan mengembangkan jaring pemanenan air dari bentuk biometrik baru, instalasi pemanenan air dapat dibuat dengan lebih ringan dan lebih efektif dengan mengutamakan harga yang murah, sementara secara paralel aplikasi ini dapat meningkatkan fungsi sosial pada dasarnya. Studi kasus kedua dengan menggunakan kasus protetik otobok, penelitian ini menetapkan bahwa ada jalan tengah dalam inovasi hemat. Paling sering, protetik hemat ini diilustrasikan untuk contoh kaki Jaipur. Solusi terjangkau namun juga cukup standar untuk pengguna yang hidup dalam area kemiskinan. Di luar ini, bagaimanapun penelitian ini menetapkan bahwa perbaikan teknologi kecil dapat menghasilkan nilai tambah substansial di ujung bawah harga, terutama dalam kombinasi dengan model pengiriman dan servis. Singkatnya ada bukti jelas bahwa terlepas dari kecerdikan desainer, mereka yang terbantahkan solusi hemat ini setidaknya pada awalnya akan datang dengan kompromi terkait daya tahan, kualitas, kecocokan pribadi yang membuat kelompok pelanggan lebih kaya untuk enggan menggunakannya. Untuk contoh yang dianalisis dalam studi kasus kedua ini, bagaimanapun mengilustrasikan bahwa sejumlah kekurangan ini dapat diatasi dengan penggunaan teknologi yang ditargetkan sambil mempertahankan tingkat harga yang jauh lebih rendah daripada yang umum di Eropa atau di US. Pasar besar yang bisa mereka buka di ujung bawah kelas menengah yang sedang berkembang, maka solusi hemat itu masih saja dapat dianggap solusi hemat. Pada saat yang sama, studi kasus ini menggarisbawahi bahwa pengiriman pelatihan lokal akan menjadi pusat dalam mengejar ambisi dengan tujuan khusus ini. Analisis dan interpretation data inovasi bukan hanya tentang mengembangkan biaya rendah produk, tapi juga tentang menemukan bagaimana untuk mencapai solusi kreatif untuk masalah. Perusahaan telah merangkul pendekatan inovasi hemat di seluruh dunia berbagai cara, berbantu untuk bagaimana membuat inovasi yang lebih dan dengan biaya yang lebih sedikit. Di dalam perekonomian saat ini, bisnis harus lebih efisien dan banyak akal dari sebelumnya. Inovasi hemat menyediakan jalan ke depan, di mana inovasi ini dapat membantu untuk membuat konteks yang lebih mendalam, menetapkan konsep dan bagaimana hal itu berdampak pada manajemen bisnis di Brazil, contohnya, dan dunia secara umum. Inovasi hemat dalam manajemen bisnis dapat didahului dengan menyederhanakan produk atau proses, penggunaan bahan lokal atau tenaga kerja dan mengandalkan sumber daya manusia yang sering digunakan untuk infrastruktur sumber daya daripada membuat yang baru dan sering ini diterapkan di negara maju. Pendahulu membantu memastikan model bisnis dapat dikelola dengan input manajemen bisnis yang sangat produktif dengan hasil berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, untuk memastikan manajemen bisnis di tempat-tempat terbatas sumber daya produksi atau kekurangan di mana kemajuan inovasi hemat dapat digunakan memberikan pertumbuhan sumber daya yang ada. Hasil dan kesimpulan. Banyak orang Eropa mengejar proyek yang diilhami dengan inovasi hemat, seringkali didorong oleh motivasi altruistik. Tetapi pada saat yang sama, yakini bahwa proyek tersebut pada akhirnya akan dapat bertahan atau bahkan menguntungkan. Yang kedua, pendekatan yang berlaku di perusahaan dengan fokus utama pada pengembangan teknologi tetap hemat tidak untuk alasan yang baik, tetapi pelaku baru dapat dimobilisasi untuk inovasi hemat. 3. Ada beberapa contoh yang sangat positif dari model inovasi hemat yang lebih terbuka di Eropa meskipun sebagian besar belum terhubung dengan arus utama industri. Keempat, banyak teknologi merupakan platform yang relevan untuk desain inovasi solusi hemat di masa depan.
bahkan jika penggeseran paradigma industri yang digemborkan belum terwujud. Kelima, ada tren jelas yang menunjukkan permintaan yang lebih besar akan solusi hemat di Eropa. Namun tampaknya seringkali pelanggan masih ragu untuk memilih solusi hemat karena citra negatif yang diasosiasikan dengan membeli dengan harga yang murah tapi kualitas yang bagus atau dengan harga terjangkau. Sebagian besar perusahaan kecil menghadapi tantangan besar dalam upaya meluncurkan solusi hemat berbasis teknologi di pasar negara berkembang dan banyak yang gagal dalam prosesnya. Selanjutnya, karena reaksi pasar yang lambat terbukti sulit untuk mengekskalasikan ide pertama ke aplikasi yang luas untuk banyak solusi yang ditinjau dengan permintaan sektor publik dapat menjadi pemicu awal. Terakhir, agar dianggap layak mendapat dukungan kebijakan publik, proyek hemat harus bertujuan tidak hanya untuk mencapai harga rendah, tapi juga dengan kualitas terbukti dan jejak lingkungan yang terbatas. Kelebihan untuk positif impact. Inovasi ini adalah pendekatan manajemen bisnis dengan fokus pada penciptaan produk dan layanan yang terjangkau dan dapat diakses sebanyak mungkin oleh orang secara umum. Konsep tersebut memiliki berbagai konsekuensi karena implementasinya terutama dalam manajemen bisnis. Konsekuensi yang paling positif adalah terbukti dalam peningkatan finansial, aspek ekonomi, inovasi hemat menjadi perhatian khusus manajemen bisnis. Secara ekonomi, penemuan hemat sering termasuk penciptaan lapangan kerja, prospek desain, kewirausahaan dan bisnis, serta berfungsi sebagai di pasar memadai untuk jaringan distribusi dan sistem. Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari mengadopsi pendekatan inovasi hemat. Mungkin manfaat yang paling jelas adalah dapat membantu mengurangi biaya. Perusahaan dapat menghemat uang mereka, biaya produksi atau operasional, keseluruhan dengan menggunakan bahan yang lebih kompetitif dan merampingkan proses produksi mereka. Selain menurunkan biaya, inovasi hemat juga membantu meningkatkan efisiensi. Pengeluaran berkurang karena inovasi hemat, di mana perusahaan memaksa untuk berpikir kreatif tentang bagaimana mereka menggunakan sumber daya mereka. Akibatnya, bisnis seringkali tidak menemukan cara yang lebih efisien melakukan sesuatu atau mengarah pada peningkatan produktivitas. Dan terakhir, inovasi hemat juga bisa membantu perusahaan menjadi lebih berkelanjutan. Kekurangan negatif atau impact dari inovasi hemat. Masalah utama dengan inovasi hemat adalah bahwa hal itu dapat menyebabkan perlombaan dalam menuju ke bawah, di mana mengenai upah dan kondisi kerja. Saat perusahaan mencoba mengurangi biaya, mereka mungkin melakukan dalam memotong beneficial karyawan. Ini dapat menciptakan situasi di mana pekerja dieksploitasi untuk menjaga biaya tetap rendah. Masalah lainnya adalah bahwa inovasi hemat dapat memimpin ke penurunan kualitas. Ketika perusahaan berfokus pada pembuatan produk dengan harga murah, mereka mungkin akan melakukannya dan mengorbankan kualitas untuk tetap kompetitif. Hal ini dapat menyebabkan masalah di kemudian hari, seperti yang mungkin terjadi pada konsumen berakhir dan dengan produk yang tidak berfungsi dengan baik atau tidak bertahan lama. Inovasi ini dapat menciptakan produk atau layanan yang tidak berkelanjutan dalam sebuah jangka panjang, sementara mereka yang dirancang untuk digunakan hanya dalam waktu singkat sebelum dibuang. Produknya mungkin dengan kualitas memadai, namun inovasi yang minimalis mengakibatkan produk tidak dapat terjamin layanan jangka panjang. Akhirnya inovasi hemat dapat memberi konsekuensi lingkungan yang negatif. Sangat penting untuk mempertimbangkan semua faktor ini sebelumnya untuk memutuskan apakah jenis inovasi ini cocok untuk atau tidaknya dalam sebuah manajemen perusahaan. Untuk referensi di sini diambil dari Conceptual Analysis of Financial Trend and Relevant Potential in the Field of the Frugal Innovation, di mana beberapa referensi ini mengacu untuk Study of Frugal Innovation and Reengineering of Traditional Technique. Terima kasih, demikian presentasi kami dari kelompok 11. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat pagi.